Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 3, bagaimana kabarnya? Semoga anak-anak selalu sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia di tema 5, subtema 3. Yuk kita mulai pembelajaran hari ini. Pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Indonesia merupakan negara beriklim tropis. Cuaca berubah-ubah, terkadang panas, berawan, mendung, atau hujan. Keadaan cuaca dipengaruhi oleh 3 unsur. Ketiganya adalah matahari, angin, dan air. Cuaca sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia, mulai dari ketersediaan sumber daya alam, ketersediaan alat transportasi, bahkan kelancaran aktivitas manusia sehari-hari. Nah anak-anak, seperti pada penjelasan sebelumnya, cuaca bisa berubah-ubah, terkadang panas, berawan, mendung, atau hujan. Tahukah anak-anak dari mana asalnya hujan? Kemana perginya air hujan? Baik anak-anak, perhatikan gambar berikut ini. Berikut adalah proses terjadinya hujan. Pertama, air di permukaan bumi menguap terkena panas matahari. Selanjutnya, uap air akan berubah menjadi awan. Awan akan mengembun menjadi titik-titik air. Kemudian, titik-titik air jatuh ke bumi. Itulah yang dikenal sebagai hujan. Menemukan informasi dalam surat dan teks percakapan tentang pengaruh perubahan cuaca. Apa itu surat? Surat adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain dengan tujuan memberitahukan maksud pesan dari si pengirim. Surat dapat berisi informasi tentang pengaruh perubahan cuaca. Untuk dapat menemukan informasi dalam surat, kita bisa menggunakan kata tanya apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Yang pertama, apa untuk menanyakan suatu peristiwa. Selanjutnya, siapa untuk menanyakan seseorang, kapan untuk menanyakan waktu, di mana untuk menanyakan tempat, mengapa untuk menanyakan sebab, dan bagaimana untuk menanyakan cara atau keadaan. Selanjutnya, merangkum isi teks surat yang telah dibaca dan menuliskannya dalam bentuk peta pikiran. Perhatikan contoh berikut ini. Nah anak-anak, berikut ini ada surat yang ditulis oleh Udin untuk Beni. Kemudian ada juga peta pikiran berdasarkan surat ya nak ya. Yang pertama pertanyaannya, siapa yang menulis surat? Iya benar, Udin. Selanjutnya, kapan dan di mana Udin menuliskan surat tersebut? Ya, 10 Agustus 2017 di Lembang, Bandung. Kemudian, apa yang Udin lakukan di Bandung? Ya, Udin sekeluarga menjenguk nenek yang sedang sakit. Kemudian, mengapa banyak sayur yang tidak bisa dipanen? Ya, karena hujan turun sangat lebat. Selanjutnya, bagaimana dengan hasil panen para petani? Ya, banyak sayur yang tidak bisa dipanen, sehingga para petani mengalami gagal panen. Nah, setelah membuat peta pikiran, kita dapat membuat rangkumannya, nak. Berikut ini merupakan hasil rangkuman dari surat yang tadi. Rangkumannya begini, nak. Pada tanggal 10 Agustus 2017, di Lembang, Bandung, Udin menulis surat untuk Beni. Udin sekeluarga menjenguk nenek yang sedang sakit. Udin menceritakan bahwa di tempat nenek banyak sayur yang tidak bisa dipanen karena hujan turun sangat lebat. Para petani pun mengalami gagal panen. Kita bisa menuliskan kembali isi teks yang telah kita baca. Caranya, teks dibaca secara keseluruhan dengan cermat. Kemudian, tuliskan pokok informasi yang ditemukan pada setiap paragraf. Selanjutnya, makna kata yang terdapat pada teks tentang pengaruh perubahan cuaca. Sebuah teks dapat dipahami informasinya karena kita memahami makna kata-kata yang terdapat pada teks tersebut. Ketika membaca teks, ada kata-kata yang sudah kita ketahui maknanya, namun ada juga kata-kata yang belum kita ketahui maknanya.
kita dapat mengetahui makna kata dengan mencarinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Baik anak-anak, contoh makna kata yang terdapat pada teks tentang pengaruh perubahan cuaca. Judulnya, pengaruh perubahan cuaca terhadap kesehatan. Pada saat cuaca cerah, matahari bersinar terang, suhu udara terasa panas, tubuh kita mudah berkeringat, kita juga mudah terasa haus. Kita perlu minum air putih yang cukup untuk memenuhi kebutuhan air dalam tubuh. Air di dalam tubuh harus cukup agar kita terhindar dari dehidrasi. Pada saat hujan, udara terasa dingin. Pada saat dingin, kita jarang merasa haus. Kita lebih suka dengan minuman manis hangat, seperti teh manis atau coklat panas. Namun, kita tetap harus cukup minum air putih. Tubuh memerlukan air untuk proses metabolisme di dalam tubuh. Nah, anak-anak, berdasarkan teks ini, manakah kata yang berhubungan dengan pengaruh perubahan cuaca? Iya benar, dehidrasi dan metabolisme. Nah, anak-anak, kata-kata ini bisa kita cari maknanya di dalam Kamus Bahasa Indonesia. Kira-kira apa ya maknanya? Ya, dehidrasi bermakna kekurangan cairan tubuh. Selanjutnya, metabolisme maknanya pembentukan dan penguraian zat di dalam badan yang memungkinkan berlangsungnya hidup. Selanjutnya, melengkapi teks percakapan tentang pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Teks percakapan adalah teks yang berisi pembicaraan antara dua orang atau lebih. Percakapan bisa terjadi di berbagai tempat, seperti di rumah, di sekolah, di perpustakaan, atau di tempat bermain. Bahan pembicaraan juga bermacam-macam. Kita dapat mengetahui informasi dari teks percakapan. Baik anak-anak, sekarang marilah kita cermati teks percakapan tentang pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Kalimat pada teks percakapan berikut ada yang belum lengkap, karena ada kata-kata yang hilang. Kata yang belum lengkap itu disebut dengan kalimat rumpang. Baik anak-anak, perhatikan contoh percakapan berikut ini. Nah anak-anak, berikut ini ada percakapan antara Fitri dan Lani. Kemudian bisa anak-anak perhatikan ada kata-kata yang dihilangkan. Nah inilah yang disebut dengan kalimat rumpang. Yuk kita baca bersama-sama. Judulnya, pengaruh perubahan cuaca pada persiapan diri sebelum bepergian. Fitri dan Lani sedang memanfaatkan waktu istirahat sekolah dengan duduk santai di teras kelas. Mereka tidak bisa bermain ke halaman sekolah karena hujan gerimis. Fitri berkata, "Bekal apa yang kamu bawa, Lani?" Lalu Lani menjawab, "Aku membawa bekal roti oles mentega. Sebenarnya aku ingin membeli minuman hangat di ... tetapi hujan." Nah, kira-kira apa ya, Nak? Jawabannya ada di atas percakapan, Nak. Iya benar, kantin. Agar memudahkan kita menyelesaikan kalimat yang rumpang, kata-kata yang sudah kita pilih kita coret, Nak. Jadi, kantin kita coret ya, Nak ya. Nah, kita lanjutkan lagi percakapannya. Dan Fitri menjawab, "Iya, ... hari ini sedang kurang bagus. Hujan sudah mulai turun. Pada waktu berangkat ke sekolah tadi memang sudah mendung ya." Nah, jawabannya adalah cuaca. Kemudian Lani menjawab, "Iya, udara sekarang ... sekali ya. Untung ibu tadi mengingatkan aku untuk membawa jaket." Jawabannya apa, Nak? Iya benar, dingin. Kemudian Fitri berkata, "Ibuku tadi juga mengingatkan aku membawa ... Ibuku bilang sedia payung sebelum hujan." Maka jawabannya adalah membawa payung. Kemudian Lani menjawab, "Aku juga membawa jas ... agar bisa dikenakan untuk melindungi diri dari hujan." Ya, yang terakhir adalah jawabannya jas hujan.
Nah anak-anak, inilah yang disebut dengan kalimat rumpang. Mudah bukan? Baik anak-anak, demikianlah materi pembelajaran kita kali ini. Setelah menyimak penjelasan dari Bu Guru, ada tugas nih nak yang harus anak-anak kerjakan di rumah. Tugas yang pertama, jelaskan siklus terjadinya hujan dalam bentuk video. Tugas kedua, kerjakan latihan yang ada di buku tematik cetak halaman 123, 155 sampai 156. Baik anak-anak, demikianlah video pembelajaran kali ini. Tetap semangat dan jaga selalu kesehatan. Bu Dani akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.